Dari jemaat KTC yang saya cintai, saya sudah senang sekali untuk dapat ikut ibadah hari Minggu hari ini. Ya, beberapa minggu lalu saya ikut ibadah hari kenaikan. Dan setelah itu keadaan kaki saya dan tangan saya tambah parah. Saya harus masuk rumah sakit. Saya 7 hari di rumah sakit. Saya bosan. Tuhan, kenapa saya harus masuk rumah sakit? Ini seperti membuang waktu. Banyak pelayanan yang harus dilakukan Tuhan. Jadi, dalam 1 minggu di rumah sakit, saya dapat mendoakan 3 dokter, 2 perawat, dan ada 1 staf yang masuk ke hari ke-7, dia masuk ke dalam kamar, menangis. Dan dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Apa Yesus bisa mengampuni saya? Nah, orang itu di dalam ruangan, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ternyata tidak ada waktu yang terbuang dengan tak berarti. Tuhan mempunyai rencana. Hanya kita sebagai orang percaya harus selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kalau saya diperintahkan Tuhan harus masuk rumah sakit karena ada jiwa-jiwa yang perlu dilayani, apa boleh buat. Tapi Tuhan, kenapa tanganku harus sakit? Kenapa kakiku harus sakit? Ya, karena kalau kaki dan tangan tidak sakit, saya tidak masuk rumah sakit. Jadi ya, puji Tuhan. Hari ini Ibu Anet dan saya mempunyai topik yang sama. Walaupun sedikit variasi. Kalau saya ada 40 slide di dalam PowerPoint. Topik yang sama Ibu Anet punya 70 slide. Saya bilang, Bu, terlalu banyak itu. Dia berkata, saya perlu. Oke, apa boleh buat? Nah, ini dari yang di belakang karena ini tidak lagi sambung langsung ke komputer seperti dulu. Jadi saya hanya harap bahwa apa yang ditampilkan sama dengan apa yang saya sedang beritakan. Tetapi topik yang saya ingin kita melihat hari ini adalah rahasia Allah. Nah, jadi ini memang adalah satu topik yang saya anggap penting sekali. Di dalam Alkitab kita banyak membaca tentang rahasia-rahasia Allah. Memang banyak sekali. Yang disebut hal-hal yang dirahasiakan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Baru sekarang mulai dinyatakan kepada kita. Jadi ini rahasia atau misteri-misteri yang Tuhan sudah catat di dalam firman Tuhan. Itu adalah untuk mendorong kita menggali kebenaran firman. Jadi Alkitab bukan buku biasa. Alkitab adalah kabar Allah untuk masa depan. Supaya kita boleh belajar hidup berkemenangan masa kini. Jadi ini penting sekali. Jadi ada 3 utama yang saya mau melihat. Sebenarnya saya sudah daftarkan rahasia-rahasia yang kita bisa gali dan pelajari. Ada sekitar 15. Tapi kita hanya lihat 3 hari ini. Jadi yang pertama yang kita melihat adalah rahasia kerajaan Allah. Jadi di dalam Injil Matius 13 ayat 11. Yesus berkata kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Artinya pada waktu Tuhan mau menyingkapkan rahasia, itu adalah khusus untuk orang percaya. Jadi untuk mereka Yesus berkata bukan untuk mereka. Ini kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi
Tuhan mempunyai rahasia-rahasia yang tersimpan khusus untuk saudara. Di dalam Markus pasal 4 dan ayat 11. Dikatakan kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi untuk mereka tidak terlalu jelas, agak kabur-kabur. Tetapi untuk saudara dan saya sebagai orang percaya, yang sudah lahir baru, sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yang rajin belajar firman Tuhan, rahasia-rahasia itu disingkapkan. Tidak boleh ada yang tinggal rahasia untuk kita. Kalau kita lahir baru penuh dengan Roh Kudus dan mempunyai kehausan untuk belajar dan menerima firman Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 10. Lalu Yesus menjawab, kepadamu. Jadi kita lihat berulang kali Tuhan sudah katakan rahasia ini adalah untuk saudara. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Perhatikan, untuk saudara mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah, itu juga adalah karunia. Ini adalah rahmat. Ini adalah kuasa kesanggupan Tuhan. Jadi tidak berdasarkan saudara sudah tamatan universitas, sudah punya gelar doktor, atau saudara adalah seorang bangsawan, atau saudara punya jabatan di dalam perusahaan yang tinggi. Enggak. Ini adalah untuk setiap orang percaya. Jadi bukan untuk orang yang punya pendidikan tinggi atau yang status sosial, enggak. Asal saudara mencintai Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, rahasia-rahasia ini akan disingkapkan kepada saudara. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak lihat. Jadi punya mata, lihat-lihat, tapi tidak lihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Soalnya hal itu adalah rahasia. Dirahasiakan kepada orang-orang yang tidak punya kehausan untuk mengetahui firman. Dirahasiakan kepada orang-orang yang tidak betul-betul mencintai Tuhan Yesus. Dirahasiakan kepada orang yang tidak lahir baru. Yang lahir baru. Dirahasiakan kepada orang yang belum penuh dengan Roh Kudus. Jadi itu penting sekali bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, mencintai kebenaran firman, mencintai kuasa Roh Kudus dan menerimanya di dalam hidup kita. Sebab ini adalah kunci-kunci supaya kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi pada zaman kita. Jadi, apakah kita mengetahui rahasia kerajaan Allah? Bagaimana caranya? Ya, memang kita harus berdoa. Matius 6 ayat 10, Yesus ajarkan kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita mau mengertinya, kita harus beri waktu bersama dengan Bapa. Saya ingat waktu pertama saya berkenalan dengan Bu Anet. Belum pernah bercakap-cakap dengan dia sebelumnya. Tetapi setelah saya kenal dia. Jadi saya baru ketemu dia satu kali. Tapi saya dapat nomor teleponnya. Saya telepon ke rumahnya. Boleh bicara dengan Anet? Suara menjawab. Oh, ini Anet. Oh, karena saya belum tahu suaranya kan. Sudah baru sekali pernah ketemu. Saya tidak tahu apa dia punya kakak adik yang punya suara yang serupa.
Tetapi setelah beberapa kali saya telepon kepada dia, suaranya saya kenal. Ini juga adalah prinsip di dalam doa. Kalau kita beri waktu bersama-sama dengan Yesus di dalam doa, sedikit demi sedikit kita akan tahu suaranya. Yesus sendiri berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi kenapa mereka mengenal suaranya? Karena beri waktu bersama-sama dengan Yesus. Jadi ya kita harus berdoa. Berdoa bukan upacara. Doa adalah komunikasi intim, persekutuan intim dengan kekasih jiwa kita. Terlalu banyak orang berpikir doa adalah sesuatu kayak upacara. Saya minta orang, bisa tolong berdoa. Mereka ambil pena dan kertas dan mereka mau catat-catat apa yang mereka mau doakan. Doa bukan pidato. Doa adalah ungkapan hati kepada Tuhan. Nah, Matius 6:33. Bagaimana kita ketahui kerajaan Allah? Matius 6:33 Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi memang kita harus mengutamakan. Ini adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Bukan untuk mencari pacar atau kekayaan atau posisi. Lebih utama daripada itu adalah mencari Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu dikatakan, dan segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya sudah cari Yesus dulu. Coba lihat, Tuhan kasih saya Ibu Enet. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Saya cari dahulu kerajaan Allah, Tuhan berikan apa? Dia kasih saya kesempatan kenal kalian di KTC. Semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Nah, apa yang menjadi tanda kerajaan? Kalau kita sudah berdoa, datanglah kerajaanmu. Dalam Lukas 10 dan ayat 9, kita melihat tanda kerajaan. Dan ini Pak Billy tadi mendoakan pada waktu kita sedang dalam perjamuan kudus. Dia berdoa supaya kesembuhan Allah dinyatakan. Dan ini yang Yesus katakan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, jadi menyembuhkan mereka dan berkata, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi kita melihat, cari kerajaan Allah dulu. Nah seperti itu staf yang di rumah sakit yang masuk ke dalam kamar saya menangis-menangis. Dan dia berkata, apa mungkin Yesus bisa ampuni saya? Saya mau diampuni, saya orang berdosa. Jadi dia memang sudah hancur hati. Tapi dia sedang mencari Tuhan. Nah sebelumnya, yang anggota staf ini saya belum ketemu. Dia belum pernah masuk ke kamar saya, jadi saya sedang berpikir, dari mana dia tahu bahwa saya orang percaya? Bagaimana dia sampai tahu? Ternyata dia dengar dari dokter-dokter dan perawat-perawat yang saya doakan, rupanya di luar kamar mereka bercerita, oh ini orang yang di dalam kamar ini begini. Sampai orang ini ini orang yang bisa menolong saya. Jadi dia masuk. Nah, boleh dikatakan saya yang sakit secara fisik. Tetapi orang itu dia sakit secara rohani. Di dalam kekacauan pikiran, emosional. Dia seperti tidak ada jawaban, dia sudah tahu, dia sudah membuat dosa. Jadi saya berkata kepada dia, Yesus sudah mendengar doamu. Kamu sudah mengaku dosamu, ya kepada saya juga kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan telah mengampunimu. Lalu saya buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan saya bilang kepada dia, karena dia arah HP, saya bilang, tolong buka di HPmu.
di 1 Yohanes 1 ayat 9. Di mana dikatakan kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Dia setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Oh, dia baru terima. Dia mulai menangis lagi. Tadi menangis karena sedih, sekarang menangis karena sukacita. Dan dia mengundang Yesus ke dalam hidupnya. Dia sudah berkenalan dengan kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti rahasia Allah, dimanapun kita berada, apa itu di kantor, di rumah, dengan tetangga-tetangga, atau bahkan dengan musuh-musuh. Kalau kita menyatakan kasih Kristus, Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat jiwa-jiwa menjadi percaya. Di rumah sakit dia bertanya, jadi Bapak ibadah di mana? Nah, karena ini saya di Jakarta Selatan, saya berkata, di Abelove yang di belakang mall Lotte Mart. Boleh saya datang hari Minggu? Saya berkata, boleh, tetapi saya akan di KTC. Jadi kita harus selalu siap untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, satu lagi tanda kerajaan di dalam Lukas 11:20 adalah kuasa kegelapan diusir. Kita punya kuasa atas kuasa kegelapan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Satu hari Ibu Enet dan saya, ada pasangan suami istri datang ke rumah. Dan mereka menceritakan bagaimana kuasa kegelapan sedang membuat serangan-serangan terhadap mereka. Berjam-jam kami melayani mereka. Sampai akhirnya tiba-tiba roh Allah menyentuh hati mereka. Dan mereka mulai berlutut dan minta Tuhan mengampuni mereka. Tetapi mereka berada di dalam serangan-serangan yang berat. Di rumah mereka ada lampu-lampu yang masuk ke dalam rumah yang mengejar mereka dari kamar ke kamar. Ini membuat mereka merasa gila. Jadi kami ke sana mendoakan mereka dan kami mengusir kuasa kegelapan dari setiap kamar. Dan mujizat mulai terjadi dalam mereka. Tetapi mereka sudah bersaksi kepada kakaknya. Kakaknya yang juga sudah mempunyai masalah yang serupa. Dan kuasa kegelapan belum selesai bekerja. Menyerang rumah mereka dan anak mereka ditembak mati. Kami melihat musibah. Kita bukan di dalam perang yang cuma main-main. Kita hidup di dalam dunia di mana kuasa kegelapan mau menghancurkan kerajaan Allah. Tetapi tanda bahwa kerajaan Allah datang adalah kita mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan. Nah, dalam Matius 11 ayat 5, kita melihat pada waktu murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, mau menanyakan, apakah kamu sungguh dia yang kami cari atau kami cari orang lain? Dan Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat? Nah, ini tanda-tanda kerajaan yang Yesus ceritakan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Wah, ini adalah tanda-tanda kerajaan. Kerajaan Allah sudah datang. Ini adalah rahasia Allah. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, itu berbicara tentang kedatangan hari Pentakosta yang kemudian daripada kematian Yesus. Pada waktu dunamis Allah. Nah, yang lalu saya sudah sharing tentang dunamis. Kuasa supernatural Allah yang dia mau berikan kepada setiap orang percaya. Kisah 1 ayat 6.
dan 7, murid dan sampai 8. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat 8, kamu akan menerima kuasa dunamis. Ini adalah kuasa yang ada pada Yesus sehingga dia melakukan mujizat, kesembuhan, membinasakan kuasa kegelapan. Dan orang berbondong-bondong datang. Pada kisah 1 ayat 8 yang adalah hari kenaikan yang saya sharing beberapa minggu lalu. Yesus mentransfer kuasa kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Mereka sekarang diperlengkapi dengan dunamis. Karena kita tidak akan mengubah Indonesia karena khotbah-khotbah yang manis-manis atau lucu-lucu. Kita perlu manifestasi dan demonstrasi kuasa Allah. Kita perlu melihat yang sakit sembuh. Kita perlu melihat yang mati bangkit. Kita perlu melihat yang lapar mengalami mujizat pelipat gandaan makanan. Kita perlu melihat kuasa Allah. Ini yang Allah mau kerjakan di tengah-tengah kita. Ini manifestasi rahasia Allah, kerajaan Allah sudah datang. Nah, siapa boleh masuk kerajaan? Nah, dalam Matius 5 ayat 20, kita melihat yang benar. Matius 7:21 yang melakukan kehendak Bapa. Matius 18 ayat 3 yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 yang lahir baru. Saya masih ingat pada tahun 1984 saya diundang ke rumah Bapak Adam Malik. Bapak Adam Malik pada waktu itu dalam keadaan sakit. Tetapi dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, satu hal yang kurang di dalam hidup saya. Saya belum memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Nah, setelah kami bercakap-cakap dan berbicara juga tentang Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 dan bagaimana Nikodemus juga mau cari masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan saya berkata kepada beliau, apakah ini yang Bapak cari? Dan Bapak Adam Malik berkata, justru ini yang aku cari. Dan hari itu dia berlutut dan mengundang Yesus ke dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu wapres masuk kerajaan Allah. Yes. Tapi saya tidak puas. Saya masih cari presiden. Doakanlah. Nah, dalam Lukas 13 ayat 28, kita melihat di sanalah akan terdapat, dan ini berbicara tentang mereka yang di luar kerajaan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Jangan saudara sampai golongan yang dicampakkan keluar. Harus betul-betul bertobat dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kebenaran firman, dibaptis dengan Roh Kudus, pikul salib, ikut Yesus. Tetapi orang lain kasihan. Lukas 13:29, dan orang yang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, kita tidak akan sendirian. Kita akan mempunyai fellowship, kita akan mempunyai koinonia, kita akan mempunyai persekutuan yang maha besar. Matius 12:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Nah, ini berbicara tentang orang Yahudi yang sudah keraskan hatinya. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi, setelah bangsa Israel telah menolak Yesus dan Yesus disalibkan dan mereka sudah mengeraskan hati.
Tuhan membuka rahmat-Nya untuk Injil ke bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita di KTC hari ini. Karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan. Dan sudah dicabut dari mereka yang mengeraskan hatinya. Sekarang diberikan kepada mereka yang hatinya terbuka. Dalam Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila kerajaan Allah akan datang. Yesus menjawab katanya. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Artinya tidak akan datang dengan membangun istana-istana dan bangunan-bangunan yang fisik. Tidak, dia akan datang dengan roh dan kebenaran. Dia akan datang dengan membawa suatu mujizat di dalam hatimu. Supaya karaktermu, supaya kehidupanmu, mentalmu, fisikmu. Dan semua itu akan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ayat 21 lanjut. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana. Oh, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Karena waktu kamu terima Yesus sebagai juru selamat, dia ada di dalam hatimu. Kristus di dalammu. Itu adalah pengharapan untuk memperoleh kemuliaan Allah. Jangan dicari yang fisik-fisik. Nah, rahasia kedua. Nah, ini rahasia bangsa Israel. Dalam Roma 11:25. Kita melihat bahwa bangsa Israel yang dulu, yang tidak percaya, dikerat dari pohon zaitun. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bangsa Israel boleh dikatakan secara rohani bodoh terhadap rencana Tuhan. Sampai jumlah lengkap dari bangsa-bangsa sudah masuk. Baru Tuhan akan melakukan tindakan kemurahan ajaib. Sampai akan terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus di Timur Tengah. Dan bangsa-bangsa seperti Mesir, Israel, Syria, Lebanon, Jordan, Irak akan bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus. Itu dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tetapi sementara ini, walaupun kita mungkin mendukung Israel di dalam membela diri pada saat ini, namun mereka belum bertobat. Keadaan mereka akan tambah parah. Sampai mereka secara jasmani patah semangat. Dan mulai bersorak, Tuhan tolong kami. Kami memerlukanmu Tuhan. Roma 11:17. Sebagian dari cabang-cabang pohon zaitun, yaitu Israel, yaitu orang-orang Yahudi, sudah dikerat. Kita lihat juga, dan pada bekas keratan itu dicangkokkan cabang pohon zaitun liar. Nah, itu pohon zaitun liar itu saudara dan saya. Jadi ada pohon zaitun asli, tetapi ada pohon zaitun hutan. Kita yang bertobat dan percaya dicangkokkan ke dalam batang asli. Yang akarnya adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita dicangkokkan supaya kita dapat menikmati segala berkat dari kehidupan rohani yang sebenarnya dulu dijanjikan kepada orang-orang Yahudi. Roma 11:23. Dan mengenai orang-orang Yahudi itu, kalau mereka berhenti bersikap tidak percaya, karena bangsa Israel pada saat ini, walaupun mereka di dalam pertempuran yang luar biasa. Tetapi mereka lebih mengandalkan tentara mereka daripada mengandalkan Tuhan. Jadi mereka akan harus bertobat. Dan mungkin Tuhan akan membawa keremukan atas mereka supaya mereka merendahkan diri dan mulai berteriak, Tuhan kami memerlukan Engkau.
Saya tidak hanya mau Israel menang di dalam perang. Lebih daripada itu, saya mau melihat Israel betul-betul bertobat dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat mereka. Mengenai orang-orang Yahudi itu, kalau mereka berhenti bersikap tidak percaya, ini janji firman Tuhan. Ini persyaratan untuk Israel menjadi bangsa yang diberkati, betul-betul diberkati. Mereka jadi mereka harus berhenti bersikap tidak percaya, maka mereka akan diterima kembali. Sebab Allah berkuasa untuk menerima mereka kembali. Ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, seluruh Israel ini bukan negara yang di Timur Tengah. Karena Israel, saudara dan saya adalah bagian dari Israel sekarang. Kita adalah tunas liar yang sudah dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang asli. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah bertobat dan orang-orang dari bangsa-bangsa yang bertobat berada di dalam satu pohon zaitun. Karena hanya satu tubuh Kristus, hanya satu kepala tubuh Kristus, hanya satu kerajaan Allah, bukan dua, hanya satu. Dan mereka akan dicangkokkan kembali. Ini akan menjadi mujizat yang luar biasa. Jadi dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yakub adalah Israel. Jadi pohon zaitun adalah Israel. Memang kita melihat banyak ayat-ayat. Oke, yang ketiga, rahasia bait suci ketiga. Pada saat ini, ramai di YouTube. Orang berkata, Israel sudah siap-siap membangun bait suci ketiga. Saudara pernah mendengar, pernah lihat? Saya mau katakan kepada saudara bahwa video-video itu adalah omong kosong. Dan tidak benar. Tidak akan ada bait suci ketiga yang akan dibangun sesuai Alkitab. Kalau orang Yahudi mau membangun sebuah bait suci, silakan. Terserah mereka. Tetapi membangun kembali bait suci dan memberlakukan kembali korban-korban, mulai dengan lembu merah, itu adalah penghinaan terhadap salib Kristus. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tidak lagi ada korban binatang untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau bangsa Israel melakukan kembali hukum Taurat, melakukan kembali korban-korban binatang-binatang demi penebusan dosa, mereka menghina salib Kristus. Karena hanya ada keselamatan di dalam korban Yesus. Jadi saya mau beritahukan saudara rahasia bait suci ketiga. Bait suci ketiga sudah dan sedang dibangun. Apanya? Nah, ini adalah ayat yang banyak orang kutip. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan kembali Yesus, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia derhaka. Memang kita sedang hidup di dalam zaman murtad. Kalau kita melihat bangsa-bangsa seperti Australia yang dulu 95% Kristen, sekarang sisa 5% Kristen. Amerika yang dulu adalah bangsa Kristen, sekarang mungkin sisa 25% yang Kristen. Eropa sekarang yang dulu adalah sumber dari reformasi dan pemberitaan Injil ke berbagai bangsa di abad-abad yang lalu. Sekarang sisa 5% orang Eropa yang lahir baru. Kita sedang melihat masa murtad sedang terjadi. Namun, kuasa Tuhan akan bekerja setelah mujizat-mujizat seperti Israel bertobat, kegerakan rohani di Timur Tengah dan yang dilanjutkan seperti itu.
kita akan melihat satu kegerakan rohani maha besar yang akan menyebabkan tuaian yang terbesar dalam sejarah dunia. Tapi di sini Paulus memberi peringatan bahwa sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad yang sedang terjadi sekarang. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu antikristus. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi orang membaca ini antikristus duduk di bait Allah. Jadi mereka berkata, oh coba lihat, bait Allah harus dibangun kembali. Salah. Siapakah bait Allah? Apa yang dia mau duduki? Bait Allah yang dia mau duduki bukan satu bangunan fisik atas beberapa hektar tanah di Timur Tengah. Justru seperti iblis di dalam Yesaya 14 ingin menduduki Bukit Sion di pihak utara karena di situ adalah kemuliaan Tuhan. Tempat kemuliaan Tuhan ada di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah bait Allah. Nanti kita lihat beberapa ayat. 1 Korintus 3, 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Hei, siapakah bait Allah? Siapa? Kamu. Jadi bukan satu bangunan dengan batu-batu di Yerusalem. Kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Ini adalah bait Allah yang ketiga. Bukan satu bangunan fisik. Tadi kita sudah melihat ayat-ayat yang berkata kerajaan Allah tidak datang secara fisik. Jadi, lihat rahasia bait suci ketiga dan rahasia Israel di ayat-ayat ini. Di dalam Roma 9 ayat 6 sampai 8. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Bagaimana itu? Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jadi di sini dia sedang memberi rahasia kepada kita bahwa sesungguhnya yang adalah Israel, yang sesungguhnya adalah keturunan Abraham bukan secara fisik. Tetapi mereka yang lahir baru. Mereka yang sudah lahir dari kuasa Roh Kudus. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging. Adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Siapa di sini adalah anak-anak Allah? Angkat tangan. Yang anak-anak Allah. Jadi ini saudara. Bukan yang lahir secara fisik. Orang bertanya kepada saya, Pak Jeff lahir di mana? Saya bilang di Papua New Guinea. Nah, mereka bilang tetapi orang Papua New Guinea agak hitam. Saya katakan bukan salah saya memang keluar begini. Jadi, walaupun saya sudah lahir di sana secara fisik, saya tidak tergolong orang Papua New Guinea. Jadi artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Efesus 2, 11 sampai 21. Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Jadi ini sedang berbicara kepada saudara dan saya, orang dari bangsa-bangsa. Dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahir ialah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk
kewargaan Israel. Dulu kami tidak masuk Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi orang Yahudi yang sudah tetap beriman dan dari bangsa-bangsa yang menjadi beriman. Kedua pihak ini menjadi satu. Dia mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Menciptakan keduanya. Jadi Yahudi yang tetap percaya dan dari bangsa-bangsa yang menjadi percaya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Untuk apa? Memperdamaikan keduanya. Di dalam satu tubuh, hanya satu tubuh Kristus. Terdiri dari orang Yahudi yang tetap percaya atau menjadi percaya. Dan kita dari bangsa-bangsa yang menjadi percaya. Kita keduanya dipersatukan, diperdamaikan dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Jadi saudara-saudara bukan orang asing terhadap Israel. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi di dalam bangunan tubuh Kristus. Bait suci yang sesungguhnya yang nyata pada akhir zaman. Bukan bangunan fisik di Yerusalem. Melainkan tubuh Kristus di seluruh dunia. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rahasia bait suci adalah saudara dan saya adalah bait suci ketiga yang akan memanifestasikan kemuliaan Allah. Yang akan membawa tuaian raksasa di seluruh dunia. Jadi ada berapa tubuh Kristus? Hanya satu. Ada berapa bait Allah? Hanya satu. Ada berapa mempelai wanita Kristus? Hanya satu. Ada berapa Israel? Hanya satu. Dan dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan. Ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau kita saudara-saudara. Mau memahami rahasia-rahasia Allah. Apalagi di dalam dunia yang sedang goncang. Di mana ada peperangan, di mana ada pandemi, di mana ada berbagai macam kekacauan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya mencintai Yesus, mencintai sesama, mencintai kebenaran firman, lahir baru, penuh Roh Kudus, saudara dan saya akan menyaksikan penggenapan rahasia Allah. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mengerti rahasia-rahasia-Mu. Kami tidak mau bodoh terhadap apa yang terjadi di dalam dunia. Tetapi firman-Mu mempunyai jawaban yang kami perlukan. Biar Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini di hati kami. Supaya kami dapat melakukan dan menyaksikan kebenaran dan kemuliaan-Mu. Sampai kami juga dapat melihat Indonesia benar-benar penuh kemuliaan Allah. Bahkan sampai kami dapat melihat presiden-presiden berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Biar firman-Mu dimeteraikan di hati kami oleh kuasa Roh Kudus. Dan semua orang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan saudara-saudara.